Halo Terus Me People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di bahasan kali ini kita akan membahas insight ketiga yang saya dapatkan dari buku Leadership Mastery masih dengan karangan Dale Carnegie. Bahasan mengenai work-life balance ini berada di bagian akhir buku Dale Carnegie. Mengenai pentingnya menjaga keseimbangan mengenai kesehatan, waktu, dan kehidupan pribadi. Mungkin kita bisa lihat ada orang yang dikatakan sukses, memiliki materi yang berkelimpahan, tetapi hidupnya tidak sehat. Dia harus terbaring di rumah sakit karena kelelahan bekerja. Kemudian ada juga orang yang bermasalah dengan keluarganya karena dia tidak punya waktu sama sekali untuk bersama keluarganya, baik itu istri maupun anaknya. Kita sebetulnya memiliki waktu yang sama, 7 hari dalam satu minggu dan 24 jam dalam satu hari. Tetapi bagaimana cara kita untuk mengatur waktu tersebut? Terkadang kita merasa waktu kurang karena siklus pekerjaan yang tidak ada habisnya. Dalam bukunya, Dale mengatakan hari ini bukanlah kita jago dalam hal kepemimpinan karena kita telah gagal memimpin diri kita secara efektif, dan itu merupakan hal yang terpenting bagi kehidupan kita. Kan ada juga orang yang bingung mengenai hal yang paling penting dan hal yang tidak penting, atau kita masih bingung juga nih untuk menentukan skala prioritas. Apa sih yang menjadi tujuan akhir dari kita semuanya di saat semua berkelimpahan atau materi yang sudah kita dapatkan ini ada. Terkadang orang-orang itu terobsesi untuk meraih tujuan tertentu, sehingga mereka lupa berpegangan pada nilai-nilai inti. Poin penting dalam keseimbangan adalah sinergi, yang merupakan kolaborasi antara dua kekuatan atau lebih, sehingga efek gabungannya itu lebih luar biasa daripada efek kekuatan secara individu. Dalam kehidupan semua orang, dua kekuatan adalah bagaimana dia bisa menyeimbangkan antara kehidupan profesionalitasnya dan kehidupan pribadinya. Profesional sudah dibahas di beberapa waktu yang lalu di materi yang sebelumnya. Lalu apa saja sih sisi pribadi yang menjadi concern kita kali ini? Yang pertama adalah menjaga kebugaran. Menjaga kesehatan dengan berolahraga dimulai dengan hal yang kecil. Dan Terus Me People bisa melakukan apapun itu sesuai dengan keinginan Terus Me People. Misalnya jogging, treadmill, yoga, senam, atau apapun hal yang lainnya. Bahkan beres-beres rumah pun itu juga merupakan suatu bentuk olahraga, seperti misalnya menyapu, mengepel lantai, mencuci baju ataupun kendaraan secara manual. Itu juga merupakan salah satu bentuk aktivitas yang membuang kalori kita. Tapi kadang kita malas melakukannya karena kita sudah dimudahkan dengan barang-barang yang berteknologi tinggi di sekitaran kita. Ya tinggal dievaluasi sendiri sama Terus Me People, mau menggunakan hal yang mana yang paling memungkinkan untuk aktivitas yang berkaitan dengan kebugaran ini. Yang kedua adalah tidur cukup minimal 7 jam per hari. Apabila Terus Me People harus melakukan lembur, silakan dibatasi hingga waktu misalnya jam 10 malam. Lebih baik Terus Me People bangun lebih pagi daripada harus begadang hingga dini hari untuk melakukan segala sesuatu. Sesekali saja tidak masalah, tapi jangan terlalu dibiasakan ya, karena itu akan mengacaukan sistem alarm dari tubuh kita secara alami. Eksekutif perangkat lunak Palo Alto, California telah pernah berkomentar seperti ini. Saya bukan orang yang night person. Saya bukan orang yang bersosialisasi di kehidupan malam saya. Saya tidur pukul 9.30 setiap malamnya, dan saya juga ditertawakan oleh istri saya dan membuat malu anak saya. Saya percaya apa yang saya capai di dunia profesional ini tidak luput dari kebiasaan saya untuk tidur cepat. Pada saat orang lain mematikan alarmnya, saya sudah mendapatkan ide yang baru. Kemudian yang ketiga adalah gizi dan asupan yang seimbang. Hargai tubuh Terus Me People dan berikan hak yang semestinya. Kita boleh sangat sibuk, tapi tidak boleh lupa untuk melewatkan jam makan kita. Saat masih muda, kita juga bisa bebas untuk makan apapun yang kita mau. Namun seiringnya bertambahnya usia, kita tidak boleh lagi sembarangan untuk memberikan asupan yang masuk dalam tubuh kita, termasuk juga air putih yang cukup. Lebih baik lagi apabila Terus Me People memasak sendiri makanan tersebut, karena bisa memastikan nutrisi yang masuk dalam tubuh kita.
Apabila tidak memungkinkan untuk memasak sendiri, pastikan kita bisa membeli makanan di tempat yang kita yakini bersih dan telah teruji kualitas makanannya tersebut. Yang keempat, relaksasi dan waktu luang. Sebaiknya To Speak People juga menyediakan waktu bebas untuk diri sendiri, atau istilah lainnya adalah me time. Kita bisa melakukan apapun yang kita suka pada saat me time tersebut. Kita bisa berjalan-jalan, kita juga bisa menghabiskan waktu untuk membaca buku, menonton serial yang kita suka, kemudian juga menghabiskan waktu dengan hobi kita. Itu adalah terserah dari To Speak People semuanya. Pasti setelah kita rilis, kita punya stres, dan kita setelah selesai menghabiskan waktu luang kita secara pribadi, kita lebih siap untuk menyambut hari esok dan bisa bekerja kembali. Kedua catatan penting menurut Dell, yaitu keseimbangan intelektualitas dan kreativitas serta pengembangan spiritualitas. Pada dasarnya pendidikan tidak pernah berhenti, dan kita juga bisa belajar dimanapun dengan siapapun, termasuk hal-hal yang tidak langsung dapat kita aplikasikan di dunia kerja. Kita ini sudah membahas mengenai fisik dan emosi. Lalu di bagian spiritualitas ini juga memegang peranan penting nih bagi kehidupan kita. Kesadaran spiritualitas ini sangat penting, walaupun tidak dapat diekspresikan dalam kata-kata ataupun dalam angka-angka, namun dalam lebih kepada pengalaman kita secara pribadi yang tercermin dalam perilaku dan keseharian kita. Mudahnya sisi spiritualitas ini menjadi pencarian akhir ketika kita lelah dengan kesibukan duniawi. Baik, itu tadi bahasan work-life balance dari buku Dale Carnegie. Terima kasih sudah menonton. Saksikan video-video yang lainnya. Sampai jumpa.